Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Rafanda Albani Sagaf. Dan di video kali ini aku mau sharing honest opinion tentang manfaat pembelajaran LTK, baik yang konvensional maupun digital, terutama untuk perencanaan keuangan dan investasi baik pribadi maupun di bisnis. Untuk LTK sendiri menurut aku itu mata kuliah yang kelihatannya teoritis, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan nyata. Apalagi kalau kita bicara soal uang, keputusan finansial dan investasi. Masalahnya bukan di materinya, tapi di bagaimana materi itu disampaikan dan dipraktikkan. Kalau kita bicara soal LTK konvensional, itu biasanya fokus kepada konsep dasar keuangan, pencatatan, perhitungan, analisis laporan keuangan, dan logika pengambilan keputusan finansial. Menurut aku, ini fondasi yang penting banget sih. Dari LTK konvensional sendiri, aku belajar cara berpikir logis sebelum mengambil keputusan keuangan, terus memahami bahwa uang itu bukan cuma soal pemasukan, tapi juga pengelolaan dan risiko, dan kemudian bagaimana perencanaan keuangan itu harus berbasis data, bukan perasaan. Untuk keuangan pribadi, LTK konvensional tuh bantu aku untuk lebih sadar atas cash flow, nggak asal beli, dan mulai berpikir jangka panjang, bukan cuma hari ini. Untuk bisnis sendiri, manfaatnya lebih kerasa lagi, kayak ngerti pentingnya pencatatan, terus tahu apakah usaha itu benar-benar untung atau cuma kelihatan rame, dan bisa menilai apakah suatu keputusan bisnis itu layak secara finansial atau tidak. Jadi, menurut aku ETK konvensional itu ibarat pondasi rumah, nggak kelihatan keren tapi kalau nggak ada semuanya bisa roboh. Karena tadi kita udah ngebahas tentang LTK konvensional, sekarang kita bakal ngebahas tentang LTK digital. Nah, kalau LTK digital ini tuh bagian yang menurut aku paling relevan ya untuk kondisi saat ini. LTK digital tuh ngajarin kita tentang penggunaan tools keuangan, terus platform investasi, sistem pencatatan digital, dan analisis berbasis teknologi. Untuk keuangan pribadi, LTK digital bikin pengelolaan uang jadi lebih praktis, terus juga budgeting lebih real time, dan juga investasi yang lebih accessible bahkan untuk mahasiswa. Kita jadi tahu cara membaca aplikasi investasi, nggak gampang kemakan FOMO, dan lebih kritis sebelum naruh uang. Kemudian untuk di bisnis sendiri, LTK digital ini cukup krusial karena bantu efisiensi, terus pengambilan keputusan lebih cepat, dan juga mempermudah evaluasi kinerja keuangan. Buat aku pribadi sendiri, LTK yang paling efektif itu bukan pilih salah satu, tapi kombinasi antara konvensional dan juga digital. Konvensional itu ngajarin kita cara berpikir yang benar, kalau untuk digital ngajarin kita cara mengeksekusi yang relevan. Kalau cuma digital tanpa dasar, kita bisa asal klik. Kalau cuma konvensional tanpa digital, kita bisa ketinggalan zaman. Baik, selanjutnya saya bakal ngasih masukan kepada pengajar atau dosen dan juga untuk matkul LTK itu sendiri. Menurut aku pembelajaran LTK akan jauh lebih efektif kalau contoh kasusnya lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti UMKM, bisnis online, keuangan mahasiswa, dan investasi skala kecil. Kemudian untuk materi digital benar-benar digunakan, bukan cuma diperkenalkan tapi dipraktikkan untuk dievaluasi. Terus mungkin untuk diskusi diperbanyak karena dalam pengambilan keputusan keuangan nggak selalu ada satu jawaban yang benar. Yang paling penting LTK seharusnya membentuk mahasiswa yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab secara finansial. Mungkin untuk kata-kata penutup, LTK itu mata kuliah yang relevan dan dibutuhkan, apalagi kalau konvensional dan digital berjalan seimbang dan materinya dekat dengan realita. Karena pada akhirnya tuh keuangan bukan cuma soal hitung-hitungan, tapi soal cara kita menyiapkan masa depan kita sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.